warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Pada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Apakah hari ini ada yang berhalangan hadir? Baik, Bu. Ya, ini kenapa? Izin. Ibu akan mengasah yang terlebih dahulu. Tia, Baik, Bu. Nova, Hadir, Bu. Geo, Wawas, Hadir, Bu. yang hadir ya, kecuali Dani. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Tapi kok masih ada beberapa sampah yang di sekeliling kalian? Oke, mohon dibersihkan terlebih dahulu ya. Ibu kasih waktu 3 menit supaya nyaman saat KBM berlangsung. Ya, dipersilakan. Ya, Ibu kasih waktu 3 menit. Oke, sudah ya. Sekarang apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Tolong dirapikan terlebih dahulu ya tempat duduknya. Terlihat lebih nyaman. Sudah? Kalau sudah siap? Oke, sudah ya. Terima kasih semuanya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Darah, Bu. Pengertian darah, bentuk-bentuk darah, golongan darah, dan proses pembentukan darah, Bu. Ya, betul sekali. Lalu apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Sistem sirkulasi, Bu. Ya, betul. Apa sih sistem sirkulasi itu? Jantung, Bu. Ya, betul sekali. Ibu akan membuka PPT terlebih dahulu ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai alat peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan memahami organ peredaran darah, kemudian struktur jantung, cara kerjanya, penyakit yang ditimbulkan dari sistem peredaran darah, dan juga cara pengobatannya. Ya, sebelum kita masuk ke struktur jantung, apakah ada yang tahu apa sih jantung itu? Ya, silakan. Organ yang fungsinya mengedarkan darah ke seluruh tubuh, Bu. Ya, betul sekali. Ada yang ingin menambahkan? Rongga berotot yang letaknya di bagian dada sebelah kiri. Ya, bagus ya jawabannya. Jadi jantung itu merupakan rongga yang berotot yang letaknya itu di sebelah kiri dada, dan besarnya itu sekitar segini ya, kepala tangan manusia. Fungsi dari jantung ini yaitu untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, selain itu di dalam jantung juga terdapat yang namanya hemoglobin, di mana hemoglobin ini fungsinya untuk mengikat oksigen dan menjadi alasan kenapa darah berwarna merah. Selain itu juga terdapat pacemaker, di mana pacemaker ini merupakan alat pacu jantung yang berhubungan dengan kelistrikan pada jantung. Apakah sampai di sini sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi yang pertama yaitu kita akan mempelajari mengenai struktur jantung. Jadi struktur jantung ini seperti yang terlihat pada gambar memiliki 4 ruang, yaitu ada atrium atau serambi kanan dan juga kiri, kemudian ada ventrikel atau bilik kanan dan juga kiri. Selanjutnya memiliki 4 katup juga nih. Kalau misalnya sebelah kanan ini namanya katup trikuspid, sedangkan sebelah kiri namanya katup bikuspid. Kemudian di sini ada katup pulmonalis dan juga ada katup aorta. Nah, selain itu ada juga arteri dan juga vena. Baik, apakah sampai di sini sudah paham? Paham, Bu.
Baik, Ibu lanjut ya. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah pada jantung. Jadi pada jantung ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem peredaran darah besar dan juga sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar ini dimulai ketika darah yang keluar dari jantung, nah kemudian masuk ke atrium atau serambi kiri dan juga ke ventrikel kiri. Kemudian darah tersebut akan dipompa menuju ke seluruh bagian tubuh melalui aorta, di mana darah yang dipompa itu darah yang kaya akan oksigen. Nah, selanjutnya darah akan masuk ke atrium atau serambi kanan dan juga bilik kanan melalui vena cava superior dan juga inferior. Nah, sedangkan mekanisme pada sistem peredaran darah kecil ini, darah yang miskin oksigen atau yang kaya karbon dioksida masuk melalui ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan, dan selanjutnya menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonari. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, sehingga darah yang miskin oksigen tadi menjadi kaya akan oksigen. Nah, selanjutnya darah akan menuju ke atrium atau serambi kiri dan juga ventrikel kiri, seperti itu ya. Tia, Wawas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk semuanya, kalau misalnya ada yang menerangkan depan, tolong diperhatikan ya. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Bu. Baik, Ibu lanjut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini dibagi menjadi dua. Ada pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena. Nah, seperti terlihat pada gambar ya. Jadi pembuluh darah arteri atau nadi ini merupakan pembuluh darah yang keluar atau meninggalkan jantung. Nah, ada dua nih, ada aorta yang merupakan pembuluh nadi terbesar dan juga ada kapiler yang merupakan pembuluh nadi terkecil sebagai penghubung organ tubuh manusia. Kemudian yang kedua yaitu ada vena atau pembuluh darah balik, merupakan pembuluh darah yang mengalir menuju ke jantung. Ada dua juga, yaitu ada arteri pulmonalis dan juga ada vena pulmonalis, di mana fungsinya ini berbeda. Kalau misalnya arteri pulmonalis ini mengedarkan darah dari jantung menuju ke paru-paru, sedangkan pada vena pulmonalis fungsinya itu berkebalikannya ya. Jadi mengedarkan darah dari paru-paru ke jantung, seperti itu. Apakah sudah paham? Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu ada perbedaan antara vena dan juga arteri. Nah, di sini arteri, vena ya. Jadi dindingnya kalau misalnya pada arteri ini tebal, elastis, sedangkan vena terbalikannya yaitu tipis dan juga tidak elastis. Untuk aliran darahnya pada arteri seperti yang tadi sudah dijelaskan, arteri ini pembuluh darah yang membawa darah dari jantung atau keluar jantung. Sedangkan vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Kemudian untuk tekanannya pada arteri itu kuat dan juga memancar, sedangkan pada vena itu lemah dan menetes. Kemudian kandungan darahnya itu pada arteri banyaknya oksigen, sedangkan pada vena banyaknya itu karbon dioksida. Selanjutnya untuk letaknya pada arteri ini lebih ke dalam bagian jantung, sedangkan pada vena itu dekat di permukaan jantung. Nah, selanjutnya untuk katupnya pada arteri ini hanya satu ya, sedangkan pada vena banyak terdapat di sepanjang pembuluh darah. Ya, selanjutnya yaitu ada kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama itu ada aterosklerosis. Aterosklerosis ini merupakan penyakit pada sistem peredaran darah berupa mengerasnya pembuluh darah. Nah, biasanya ini disebabkan karena diet yang tinggi lemak. Nah, sehingga meninggalkan timbunan lemak dan juga arterinya ini menjadi menjadi keras atau kurang fleksibel. Selain itu, aterosklerosis ini juga dapat merusak bagian organ lainnya, yaitu seperti pada ginjal dan juga dapat menyebabkan stroke atau kelumpuhan. Contoh yang kedua yaitu ada jantung koroner atau serangan jantung. Nah,
Jantung koroner ini merupakan tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Nah, seperti terlihat pada gambar ya, di sini penyumbatan pembuluhnya ini biasanya diakibatkan karena rendakan lemak, terutama kolesterol ya. Jadi darah yang seharusnya bekerja dengan baik menuju ke jantung itu akan terhambat karena adanya timbunan lemak ini, seperti itu. Untuk contoh kelainan atau penyakitnya nanti kalian bisa cari sendiri ya, yang lainnya masih banyak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan ke ibu. Selanjutnya yaitu cara penanganan pada gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama itu ada ekokardiograf. Nah, di sini ada gambarnya ya. Jadi ekokardiograf ini merupakan suatu teknik untuk mengetahui struktur internal dan juga gerakan jantung, di mana tanpa memasukkan alatnya ke tubuh pasien, dengan cara mengarahkan gelombang ultrasonik ke dada pasien dengan transducer. Nah, kemudian transducer ini bertindak sebagai penerima pantulan balik gelombang ultrasonik untuk membentuk suatu bayangan. Kemudian yang kedua yaitu ada operasi bypass. Nah, operasi ini biasanya dilakukan kepada pasien yang menderita penyumbatan pembuluh darah pada arteri jantung. Nah, seperti terlihat pada gambar ya, ini ada penampakan sebelum dan sesudah operasi. Jadi caranya ini dengan cara melakukan pencangkokan pembuluh darah baru dari aorta menuju ke jantung, sehingga membutuhkan vena dari tubuh lain untuk menggantikan jalur arteri yang tersumbat. Kemudian yang ketiga di sini ada angioplasti. Biasanya cara ini dilakukan untuk membuka aliran darah yang tersumbat oleh plak atau berupa timbunan lemak. Dan caranya ini dengan cara memasukkan balon yang masih kempis ke bagian arteri yang tersumbat. Kemudian balonnya ini digelembungkan sehingga menyebabkan plaknya ini terdorong keluar sehingga arteri melebar dan aliran darahnya kembali menjadi lancar. Baik, sebelum sesi diskusi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya tidak ada, Ibu akan lanjut ya. Baik, selanjutnya itu ada sesi diskusi. Pada sesi diskusi hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran talking stick, di mana nanti Ibu akan memberikan pulpen sebagai pengganti tongkat, di mana pulpen ini nanti harus diputarkan sambil menyanyikan lagu ya. Lagunya itu bebas terserah. Nah, kemudian jika Ibu bilang stop, maka orang tersebut akan menjawab pertanyaan. Kayak misalnya sesi tanya jawab cepat seperti itu ya. Bisa dimulai? Dimulai dari sekarang ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Stop. Oke, pertanyaan untuk Yoyo. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan mengenai struktur jantung. Ada atrium kanan, atrium kiri, bilik kanan, bilik kiri, vena, katup, arteri. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ganti ya lagunya. Naik ke puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja. Ya, pertanyaan untuk Nova ya. Ya, Bu. Untuk Nova, apa sih perbedaan antara arteri dan juga vena? Perbedaan arteri dan vena. Jika arteri itu, arteri dulu ya Bu. Arteri itu dia meninggalkan jantung arahnya, sedangkan vena dia itu menuju ke arah jantung. Dan untuk dindingnya, arteri itu dindingnya tebal dan elastis, sedangkan vena itu tipis dan kurang elastis. Kemudian untuk darah yang terdapat pada arteri dia itu lebih banyak mengandung karbon dioksida, sedangkan vena dia itu mengandung banyak oksigen. Kembali. Iya. Oh iya. Kembali. Oke, lanjut ya, lanjut. Darahnya itu untuk arteri itu lebih banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis, sedangkan vena itu lebih banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Kemudian untuk jumlah katupnya itu pada arteri itu sedikit jumlahnya, sedangkan pada vena itu banyak. Ya, betul ya. Lanjut. Twinkle, twinkle little star, how I wonder what you are. Stop. Ya, pertanyaan ketiga yaitu untuk Tia ya.
Jadi pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana sistem peredaran darah kecil. Jadi Bu, darah yang kaya akan CO2 tuh masuk melalui bilik kanan jantung, menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis, dan menuju ke serambi kiri jantung melewati vena pulmonalis. Tujuan dari peredaran darah kecil itu memompa darah yang kaya akan CO2 menuju paru-paru, terus kemudian di dalam bagian alveolus itu terjadi pertukaran antara CO2 menjadi O2. Sudah. Oke, lanjut ya. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Mami shark do 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 do, mami shark do 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 do, mami shark do 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 do. Oke, pertanyaan terakhir ya, yaitu untuk Wawas. Jadi pertanyaannya yaitu jelaskan mengenai sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar dimulai pada saat darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Kemudian, setelah seluruh tubuh teraliri oleh darah, darah itu akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena dan membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Ya, oke. Jadi intinya itu perbedaan antara sistem peredaran darah besar dan juga kecil itu, kalau misalnya sistem peredaran darah besar itu memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Sedangkan sistem peredaran darah kecil itu memompa darah yang kaya karbon dioksida atau miskin oksigen menuju ke paru-paru. Seperti itu ya. Baik, sesi diskusi hari ini telah selesai. Terima kasih banyak kepada yang sudah berpartisipasi secara aktif pada kegiatan hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, kita beri aplaus untuk kita semua ya. Oke, baik. Sebelum lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin bertanya mengenai stroke. Apakah itu juga ada kaitannya dengan sistem sirkulasi yang bermasalah? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Langsung Ibu jawab. Jadi stroke ini dapat diakibatkan karena tersumbatnya pembuluh darah karena gumpalan darah atau pembuluh darah tersebut pecah sehingga menyebabkan aliran darah yang seharusnya menuju ke otak itu terhambat sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan. Selain kelumpuhan juga dapat menyebabkan kerusakan otak bahkan sampai kematian. Seperti itu ya. Oke, sudah jelas ya. Selanjutnya yaitu sesi kesimpulan. Jadi Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pada hari ini. Oke, kepada Nova dipersilakan untuk menyimpulkan. Baik Ibu, jadi pada hari ini kita belajar tentang sistem sirkulasi atau peredaran darah pada manusia. Jadi organnya itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Nah, yang pertama itu jantung. Jantung itu merupakan organ berotot dan berongga. Yaitu rongganya itu ada 4, ada arteri kanan dan kiri dan ventrikel kanan dan kiri. Kemudian jantung juga memiliki katup. Katupnya itu ada katup tricuspid, bicuspid, aorta dan pulmonalis. Kemudian pembuluh darah itu terdiri dari arteri dan vena. Kemudian setelah itu ada penyakit yang ditimbulkan. Penyakit yang ditimbulkan itu ada serangan jantung, kemudian aterosklerosis, hemofili, anemia, dan masih banyak lainnya. Dan untuk pencegahannya itu kita dianjurkan untuk memulai hidup sehat, dan apabila ada keluhan diharapkan untuk datang ke dokter. Terima kasih Bu. Bagus sekali ya jawabannya. Mari kita Jadi kesimpulan yang tadi sudah dipaparkan oleh Nova itu sangat bagus ya. Ibu akan mereview kembali mengenai pembelajaran pada hari ini. Jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Nah, di mana organ pada sistem peredaran darah ini ada 2, yaitu ada jantung dan juga pembuluh darah. Nah, pada jantung itu memiliki 4 rongga dan juga memiliki 4 katup ya, serta memiliki pembuluh darah, vena dan juga arteri. Jadi jantung ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana jantung ini fungsinya itu untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Nah, sebagai generasi muda nih, mumpung kita masih muda, harus menjaga pola makan dengan baik. Selain itu juga harus rajin olahraga, kemudian tidak merokok, dan juga harus
perbanyak istirahat yang cukup. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu akan membagikan lembar evaluasi kepada kalian. Jadi lembar evaluasi ini nanti akan dijawab individu ya. Baik, silakan dikerjakan ya, waktunya 10 menit dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Apakah bisa dikumpulkan sekarang? Oke. Terima kasih banyak ya kepada semuanya. Jangan lupa untuk minggu depan harus belajar ya. Kita akan masuk ke materi baru yaitu mengenai sistem pencernaan. Jadi nanti akan ada pretest sebelum pembelajaran. Jadi harus belajar dengan baik ya. Oke, sebelum Ibu tutup, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pokoknya harus terus semangat ya dalam belajar. Jangan pantang menyerah, dan kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Ibu ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.